Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini, pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan praktek coaching dalam modul 2.3 ruang kolaborasi. Dalam praktek coaching ini, saya berkelompok. Saya Mariati SPD dengan rekan saya Brilian Indraswara SPD, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati. Selanjutnya, mari kita simak praktek coaching dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mariadi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Pak Brili. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Wah, tumben sekali Pak Brili ke ruangan saya ini. Kalau boleh tahu ada apa ya Pak? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat juga Pak. Maaf Pak, saya kemari ini bermaksud untuk sharing, berbagi cerita tentang yang saya alami. Apakah Pak Mariadi punya waktu sebentar untuk mendengarkan cerita atau pengalaman saya Pak? Oh, siap Pak. Kebetulan tugas-tugas saya hari ini sudah selesai. Ini ada waktu longgar. Silakan Pak Brili bisa memulai cerita atau pengalamannya. Gini Pak, setiap saya masuk di kelas 8G, saya itu sering sekali marah-marah Pak. Merasa jengkel karena siswa di kelas 8G itu banyak yang tidak mengerjakan tugas Pak. Tidak hanya yang laki-laki, tapi perempuan juga sama seperti itu Pak. Hampir separuh siswa tidak mengerjakan tugas. Jadinya saya merasa marah, jengkel, bahkan ngerasa seperti disepelekan loh Pak. Wah, kok bisa sampai seperti itu ya Pak? Pak Brili sudah pernah menanyai salah satu siswa apa belum? Saya sudah coba tanya Pak, tapi mereka cuma diam, tidak jawab Pak. Terus saya harus gimana Pak? Kalau saya boleh tahu, hal seperti apa toh yang Pak Brili harapkan nantinya di pelajaran Bapak dengan siswa-siswa Bapak di masa depan nanti? Kalau saya mengharapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna Pak. Siswa saya paham, tertib, saling menghargai, sehingga nilai mereka juga baik Pak. Oh, gitu. Maaf Pak Brili, apakah saya boleh tahu bagaimana cara Bapak mengajar di kelas, khususnya di kelas 8G tadi? Saya mengajar ya seperti guru pada umumnya Pak. Ya saya jelaskan materi, saya putarkan video pembelajaran, saya juga pakai buku teks dari sekolah sebagai sumber belajar saya Pak. Saya juga merasa pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai kok Pak. Tapi kenapa kok siswa saya seperti itu ya Pak? Wah, cara mengajar Pak Brili sebenarnya sudah keren sekali loh. Menurut Bapak, apa para siswa sudah memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan? Saya rasa mereka sudah paham sih Pak. Buktinya di kelas 8G jarang sekali ada siswa yang tanya tentang permasalahan dalam pembelajaran Pak. Iya Pak Brili, mungkin saja sebagian ada yang paham. Namun, sebagian juga ada yang tidak paham dan takut atau malu bertanya. Oh iya, Pak Brili mengenal karakter siswa kelas 8G apa tidak? Kalau semuanya saya kurang tahu Pak. Bagi saya semua siswa itu sama. Saya perlakukan sama seperti kelas-kelas yang lain pada umumnya Pak. Menurut Pak Brili, apa semua siswa akan mampu menyerap pembelajaran dari Bapak? Ya tentunya tidak Pak, karena ada siswa yang memang pintar dan cepat paham. Tapi ada juga siswa yang nggak paham meskipun dijelaskan beberapa kali Pak. Mohon maaf ya Pak Brili, setelah saya mendengar cerita dan penjelasan permasalahan dari Bapak, saya mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang kurang sesuai dalam pembelajaran Bapak. Saya sebagai guru BK memiliki beberapa data atau informasi terkait dengan kelas 8G. Kelas 8G ini termasuk kelas yang karakter siswanya sangat beragam Pak. Sebagian dari mereka cenderung lebih menyukai praktek bukan pelajaran teori. Kemudian di kelas tersebut juga banyak siswa yang kurang cepat dalam menyerap pembelajaran. Artinya untuk mendapat perhatian dari siswa kelas 8G,
Pak Brili harus menyajikan pembelajaran yang lebih menarik lagi agar para siswa tertarik, penasaran, dan mau mengikuti pembelajaran Pak Brili dengan hati yang senang. Oh, ternyata gitu ya, Pak. Saya kok kurang menyadari ya, Pak. Saya terlalu egois dan memaksakan diri agar para siswa mengikuti gaya mengajar saya, Pak. Oh iya Pak Brili, apa permasalahan seperti ini hanya terjadi di kelas Pak Brili saja atau pernah ada keluhan dari guru mata pelajaran lainnya juga Pak? Wah, saya kurang tahu pasti, Pak. Tapi pastinya siswa-siswa itu sepertinya nurut dan senang sekali ketika pembelajarannya Bu Dwi, Pak. Guru matematika itu loh, Pak. Oh Bu Dwi guru matematika, apa Pak Brili pernah sharing, berbagi pengalaman dengan Bu Dwi tentang permasalahan tersebut? Saya sih belum pernah, Pak. Tapi saya akan coba berbagi cerita dengan Bu Dwi. Barangkali saya dapat ide, tips, maupun cara-cara efektif dalam melayani kelas 8G, Pak. Nah, itu pemikiran yang hebat sekali Pak Brili. Jadi, memang tidak ada salahnya kita berbagi pengalaman dengan guru lain. Tujuan kita kan baik, agar para siswa dapat terlayani dengan baik dan memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Iya ya, Pak. Saya juga menyadari kalau selama ini saya terlalu keras juga dengan siswa, Pak. Mungkin karena itu juga siswa merasa takut kepada saya, sehingga mereka nggak tertarik. Bahkan pembelajaran saya jadi membosankan ya, Pak ya. Nah, akar permasalahan kan sudah terdeteksi. Bagaimana nantinya rencana Pak Brili ke depan, khususnya dalam pembelajaran di kelas 8G? Saya akan mengubah cara mengajar saya, Pak, tentunya, Pak. Yang pertama, yang sebelumnya sudah baik akan tetap saya pertahankan. Hanya saja, saya akan menambahkan permainan atau game dalam pembelajaran agar siswa lebih aktif dan termasuk juga ikut pembelajaran saya, Pak. Jadi aktif. Selain itu, saya juga mau berkolaborasi dengan Bu Dwi, Pak, berbagi cerita dengan beliau dan meminta nasihat khususnya dalam mengajar kelas 8G. Nah, luar biasa, keren dan bijak sekali Pak Brili ini. Ya, apakah ada pihak lain lagi yang dapat mendukung rencana yang akan Pak Brili lakukan? Ada, Pak. Saya juga perlu dukungan dari Bapak selaku guru BK. Saya juga ingin berkolaborasi dengan Bapak dalam memahami karakter siswa saya yang beragam itu, Pak. Selain itu, saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, Pak. Karena kan beliau juga atasan kita, Pak. Jadi supaya rencana ini dapat terwujud dengan lancar. Nah, keren sekali Pak Brili. Sebagai guru, kita memang harus menuntun siswa untuk mencapai tujuan dan kemuliaan di masa depan. Pembelajaran yang kita siapkan harus berpihak pada siswa dan kita mampu berkolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk kepentingan dan kemajuan para siswa. Oh iya, kapan Pak Brili akan memulai rencana aksi ini, Pak? Saya kira sebentar, Pak. Besok pagi kan libur tanggal merah. Saya rencananya melaksanakan hari Senin depan aja, Pak. Tanggal Tapi 9 Maret ya, Pak. Iya, tapi perlu diingat lagi ya Pak Brili dalam pembelajaran di kelas, karena Pak Brili mengajar banyak siswa, jadi Bapak harus selalu lebih sabar. Ya. Cara mengajarnya juga ditingkatkan serta kolaborasi dengan rekan yang lain juga. Iya, Pak Mariadi. Terima kasih sekali ya, Pak. Saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk siswa-siswa saya, Pak. Terus selain itu, bila ada permasalahan, tidak akan saya pendam sendiri. Dan saya nggak akan sungkan lagi, Pak, untuk berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak. Mantap sekali Pak Brili. Semoga sukses dan kedepannya nanti Bapak menjadi guru yang selalu dirindukan siswanya. Amin. Ya, Pak. Saya ucapkan terima kasih atas kerjaan Bapak dalam mendengar dan menjadi teman berbagi cerita ya, Pak. Mohon maaf, Pak Mariadi. Berhubung ini sudah masuk jam pelajaran ke-7, saya pamit masuk kelas dulu ya, Pak. Oh iya Pak Brili, selalu semangat ya. Semoga sukses. Amin. Sukses juga untuk Pak Mariadi. Ya, terima kasih. Ganti, Pak. Ganti.
Oke. Sebentar. Laptop sambung. Switch. Oke, sebentar Pak Brili. Ya, oke. Buka dulu laptop. Laptop saya tampilannya agak hang. Kalau yang di HP agak jelas. Oke, ini dimulai dari kalimat dari saya ya, gitu ya Pak ya. Ya, betul Pak. Siap. Siap. Assalamualaikum Pak Brili. Waalaikumsalam. Oh, Pak Mariadi. Monggo Pak, silakan duduk Pak. Monggo. Mohon maaf ya Pak, mengganggu waktunya sebentar. Iya, nggak apa-apa Pak. Pak Mariadi gimana? Masih sering tenis dengan kawan-kawan Pak? Wah, sudah lama vakum Pak. Nggak ada waktunya. Banyak kerjaan. Pak Brili sendiri gimana? Apa masih sering badminton? Sama Pak. Sudah lama berhenti. Nggak sempet saya Pak. Oh iya, kok kadingaren Pak Mariadi menemui saya. Ada apa gerangan Pak? Begini Pak Brili, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Brili bisa membantu saya? Wah, dengan senang hati Pak. Siap sedia. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalahnya apa Pak? Coba ceritakan apa yang Pak Mariadi rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak. Pak Brili ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Pak. Loh, bagaimana bisa Pak? Terus apa yang membuat Pak Mariadi mendapat teguran dari pengawas sekolah Pak? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya sih tidak serius. Tidak serius? Tidak serius gimana Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak nggak bisa mengelola kelas dengan baik? Kenapa kok sampai dikritik? Kalau boleh tahu Pak. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Mariadi dengan respon dari pengawas tersebut Pak? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Jadi masalahnya gitu Pak. Kalau begitu saya tanya Pak Mariadi dulu nih. Selama ini apa yang Pak Mariadi lakukan di dalam proses belajar mengajar Pak? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk nonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ngapa kok Pak Mariadi tidak menggunakan buku teks Pak? Ya, karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Pak.
siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum sih. Sebenarnya sudah bagus sih Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Mariadi mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui karakter siswa berbeda-beda Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga Pak Brili. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini sih ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Pak. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Mariadi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Pak. Kalau saya pikir memang ada benarnya juga ya, Pak. Nah, setelah Pak Mariadi bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Ya, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Pak. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran dengan masalah ini. Akibatnya ya pekerjaan saya jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Pak Mariadi merasa tidak nyaman selama ini Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah, nggak nyaman itu ya karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Oh, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Mariadi merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Pak. Terus karena Ya, Pak Mariadi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Mariadi memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ya Pak. iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Mariadi bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur kepala sekolah harus siap menjelaskan Pak tentang masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Pak Mariadi dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak. Semua baik-baik saja. Amin. Dari apa yang sudah disampaikan sama Pak Mariadi, apa rencana Bapak ke depannya Pak? Saya berniat menemui beliau, Pak, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Pak sama Bapak? Ya, tentunya saya juga akan menemui pengawas dan saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, ya kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik tentunya. Nah, terus bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Mariadi selanjutnya? Ya, setelah ini tentunya saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya gunakan ya tetap saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Langkah yang Pak Mariadi ambil sebenarnya sudah tepat sekali loh Pak. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Syukurlah sekarang saya merasa lebih lega, Pak. Karena jujur saja saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Saya khawatir takutnya salah langkah dan terjadi sesuatu gitu. Wah, syukurlah Pak Mariadi sudah merasa lega toh. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Mariadi lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Ya, untuk hal itu sih ya dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian ya saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk anjuran dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Mariadi untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Itu juga masih dalam pikiran, Pak. Ya, yang saya pikirkan ya saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, mungkin sama-sama belajar, saling membantu. Sebenarnya itu ide yang bagus sekali loh Pak. Keren sekali juga itu Pak. Terus semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Mariadi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Pak.
Amin. Terima kasih banyak ya Pak Billy untuk waktunya sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang ya saya merasa lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Pak. Amin. Sama-sama ya Pak. Maaf Pak, kebetulan saya ini ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Jadi mohon maaf, saya pamit ke ruangan saya dulu ya. Oh iya Pak, monggo silahkan Pak. Ya, terima kasih ya Pak Billy. Salam sehat, semangat dan selalu bahagia untuk Pak Billy. Sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak. Ya, sama-sama. Oke, itulah tadi praktek coaching dari kelompok kami, kelompok 1 antara saya, Pak Mariati, dengan rekan saya, Pak Brilian Indraswara. Selanjutnya adalah sesi untuk refleksi dan umpan balik. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Sekarang kita refleksikan dari kelompok siapa ini dulu? Refleksinya lantas umpan baliknya. Oi, Pak Brili, silakan Pak Brili. Satu paket terus ya, gantian sama Pak Adi ya. Waktunya jangan panjang-panjang. Siap. Waktunya satu kelompok 4 menit. Pertama, refleksi diri dari kelompok saya tadi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Jadi yang sudah berjalan baik, suasananya Pak sudah nyaman, kemudian tata bahasa yang digunakan sudah baik sehingga bisa saling dipahami. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki, tentunya jadwalnya karena jadwalnya tidak terstruktur. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum tentunya membuat kondisi senyaman mungkin supaya coach dapat menjelaskan permasalahan dan solusi yang akan ditemukan sendiri. Kemudian juga kita harus bersikap sabar dan tentunya menyusun pertanyaan yang bersifat terbuka. Dan saat coaching, apabila ada sedikit kendala, kita bisa menggunakan teknik stop atau mindful listening. Yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Tentunya karena tadi permasalahannya itu adalah jadwal, maka kita harus membuat jadwal yang lebih terstruktur supaya nanti masalah atau solusinya ini bisa terukur dan juga semua masalahnya bisa terkuak Pak. Selama sebelum, saat, dan sesudah. Jadi membuat jadwal yang terstruktur. Seperti itu. Umpan baliknya Pak Mariadi. Mas ini mute mic-nya Pak Adi. Oke, umpan balik dari saya setelah proses coaching dengan Pak Billy tadi. Jadi yang saya rasakan saat di coaching ya, rasanya nyaman sekali dengan suasana yang nyaman. Pak Brili bisa hadir penuh, jadi pendengar yang baik dan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot dan mampu menggali potensi dari saya, sehingga saya dalam proses coaching ini merasa terbantu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Jadi endingnya ya saya merasa lega, nyaman dan lebih senang karena memang permasalahan yang saya alami sudah terdapat gambaran solusinya. Oke, itu untuk umpan balik dari saya. Selanjutnya refleksi diri dari saya sebagai coach ya. Jadi refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah saya mampu menjadi pendengar yang baik dan mampu dalam menggali atau mengidentifikasi permasalahan dan menuntun kunci menemukan solusinya sendiri. Artinya saya tidak mendominasi proses coaching, tetapi saya memberikan kesempatan kepada kunci untuk berpikir, ya, untuk mengeluarkan unek-uneknya, kemudian memberikan kesempatan pada kunci juga untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah dalam unsur
tanggung jawab Pak di sini dalam artinya khususnya dalam hal mengkonfirmasi kembali kapan rencana aksi akan dilakukan. Sebenarnya rencana aksi itu sudah tersampaikan, cuma terkadang di bagian akhir kita kan perlu untuk mengkonfirmasi itu kembali. Karena itu yang mungkin terkadang di alur tirtanya jadi tir gitu, Pak. Kembali lagi ya. Kemudian yang berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum proses coaching tentunya saya harus fokus pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Saya membangun suasana santai dan tenang sehingga dapat fokus dalam membimbing puji. Bila mana di dalam pelaksanaan puji itu terdapat gangguan, kita juga bisa menggunakan teknik stop atau mindfulness untuk kembali fokus pada permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching? Untuk memperbaiki, saya akan lebih mendalami alur tirta, memahami tahapannya sehingga saya dapat mengkonfirmasi setiap tahapan itu, dan dalam penerapan di kehidupan nyata atau di lapangan saya dapat menerapkan coaching dengan alur tirta ini dengan tepat dan istilahnya apa ya, bermakna bagi calon coach saya nantinya gitu. Oke, itu dari saya. Berikutnya umpan balik dari Pak Brili, monggo. Umpan balik dari saya untuk Pak Mariadi cukup singkat saja. Jadi saya merasa nyaman, seperti terhipnotis, sehingga saya bisa mengeluarkan unek-unek dan menemukan solusi sendiri. Jadi saya seperti dibimbing dan benar-benar dihipnotis. Itu saja Pak. Jadi hasilnya sudah maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Brili, Pak Mariadi, luar biasa ya. Kita lihat dari umpan baliknya aja rasanya sudah memang menjadi coach yang sudah dikasih sertifikat dari kementerian ini. Mungkin akan dapat sertifikat ini nanti insya Allah. Amin. Terima kasih, semoga tetap semangat. Demikianlah tadi praktek coaching dari kelompok kami, kelompok 1, antara saya, Pak Mariadi dengan Pak Brilian Indraswara. Setelah praktek, juga refleksi dan umpan balik sudah kami laksanakan. Ini untuk memenuhi penugasan ruang kolaborasi modul 2.3. Demikian yang dapat kami sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.